Aku Citra Yulia, dan saya akan menjelaskan apa saja itu bentuk-bentuk komunikasi dan proses komunikasi. Saya akan menjelaskan dari awal apa saja itu bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk dasar komunikasi ada 4 jenis, yaitu lisan, nonverbal, tertulis, dan visual. Apa saja itu? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu lisan. Komunikasi lisan atau verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Ini adalah salah satu jenis komunikasi yang sering digunakan saat presentasi, konferensi, mixing maupun via telepon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya adalah mungkin tidak sengaja tersinggung saat mendengar sebuah ide dari orang lain atau diri sendiri. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu bentuk dasar komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang menggunakan tulisan atau media tertulis, seperti mengajukan informasi via sosial media, informasi melalui media lain seperti koran, dan lain-lain sebagainya, untuk menyampaikan informasi. Dan selanjutnya adalah komunikasi visual. Komunikasi visual adalah tindakan yang menggunakan foto, gambar, sketsa, badan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Visual sering digunakan sebagai contoh selama presentasi untuk memberikan konteks yang membantu di samping komunikasi tertulis dan atau verbal. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi nonverbal. Menurut Mark dalam Kangara tahun 2004 halaman 100, fungsi komunikasi nonverbal adalah meyakinkan apa yang diucapkan, yaitu repetition. Yang kedua adalah menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata atau substitution. Yang ketiga yaitu menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenali atau disebut dengan identitas. Dan yang terakhir adalah menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasa belum sempurna. Dalam berbagai studi, komunikasi verbal dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Dalam Kangara tahun 2004 nomor 101, yaitu terbagi menjadi 10, yaitu apa saja itu? Yaitu kinestetik, gerakan mata, sentuhan atau touching, paralanguage, diam, postur tubuh, warna, bunyi, dan bau. Itu merupakan termasuk dari komunikasi verbal. Dan selanjutnya, penjelasan lain dari komunikasi verbal adalah merupakan bentuk komunikasi di mana disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa. Bahasa diidentifikasi sebagai perangkat kata yang disusun secara terstruktur sehingga menjadi kalimat yang mempunyai arti. Komunikasi verbal terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan atau oral communication, dan komunikasi tertulis atau written communication. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses mengenai bagaimana pesan dari komunikasi dapat diterima oleh komunikator. Menurut Kindardi tahun 2006,
Proses komunikasi adalah setiap langkah, mulai dari saat penciptaan pesan sampai pesan tersebut dipahami oleh komunikan, sehingga komunikan mampu memberikan responnya. Proses komunikasi dimulai dengan pengirim dan diakhiri dengan penerima. Satu, pengirim. Pengirim adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memulai komunikasi yang dikenal dengan sebutan komunikator. Yang kedua adalah pengkodean. Pengkodean juga termasuk dalam tahap-tahap proses komunikasi, yaitu langkah pertama yang dihadapi pengirim melibatkan proses pengkodean atau encoding. Untuk menyampaikan makna, pengirim harus memulai encoding, yaitu menerjemahkan informasi menjadi pesan dalam bentuk simbol yang merepresentasikan ide atau konsep. Proses ini menerjemahkan ide atau konsep ke dalam pesan berkode yang akan dikomunikasikan. Selanjutnya yaitu saluran. Untuk memulai mengirimkan pesan, pengirim menggunakan beberapa jenis saluran yang disebut dengan media. Saluran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Sebagian umum sering berkembangnya sebagian besar saluran berupa lisan atau tulisan. Tetapi saat ini saluran visual menjadi umum, lebih sering berkembangnya teknologi. Saluran umum termasuk telepon dan berbagai bentuk tertulis seperti memo, surat, dan laporan. Yang keempat itu penafsiran. Penafsiran atau decoding dilakukan oleh penerima. Setelah pesan diterima dan diperiksa stimulus, dikirimkan ke otak untuk diinterpretasikan untuk memberikan beberapa jenis makna padanya. Selanjutnya, tahap pemrosesan inilah yang merupakan decoding. Penerima mulai menafsirkan simbol yang dikirim oleh pengirim, menerjemahkan pesan rangkaian pengalaman mereka sendiri untuk membuat simbol itu bermakna. Dan yang terakhir adalah penerima. Penerima adalah individu atau individu yang menjadi tujuan dari pesan tersebut. Sejauh mana orang ini memahami pesan akan tergantung pada sejumlah faktor yang meliputi seberapa banyak individu atau individu mengetahui tentang topik, penerimaan mereka terhadap pesan, dan hubungan serta kepercayaan yang ada antara pengirim dan penerima. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maklum karena masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.